Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang kepada pemirsa Span5 TV dimanapun berada. Dan kita mengucapkan selamat datang kepada bintang tamu kita, yaitu Bapak Subhan, sebagai pegiat dari literasi. Dan juga kita perkenalkan bahwa beliau ini adalah sebagai pegiat literasi yang cukup sudah mapan. Ini dibuktikan dengan beberapa karya-karya beliau, yaitu baik itu bidang puisi, novel, dan juga beberapa penulisan di redaksi baik itu lokal maupun nasional. Dan karya beliau beberapa buku yang sudah terbit seperti yang kita lihat ini, yaitu Kesaksian Sepasang Sandal. Ini sebagai buku yang sudah diterbitkan oleh Bapak Subhan sendiri. Dan lebih lagi beliau juga sebagai pegiat literasi tentang puisi di Kota Padang Panjang yang mendapatkan Piagam Muri. Dan ini kita juga minta informasi kepada Bapak Subhan bagaimana ceritanya sehingga Padang Panjang mendapat Piagam Muri. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih untuk Span5 TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa undangan Span5 hari ini, siang ini, terkait tentang Muri, Pak Yon. Itu pada tahun 2018, pemerintah Kota Padang Panjang melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang, didukung oleh Forum Pegiat Literasi Kota Padang Panjang, menggagas Padang Panjang sebagai kota literasi. Nah, salah satu kegiatannya adalah pencanangan Padang Panjang sebagai kota literasi. Dalamnya ada pencatatan lebih kurang 18.000 puisi karya pelajar se-Kota Padang Panjang, mulai dari SD, SMP, SMA. Dan sebenarnya yang peraih Muri itu ya adalah pelajar-pelajar kita. Pelajar-pelajar kita, 18.000 lebih mereka menulis puisi tentang bahaya narkoba. Lalu puisi-puisi ini dikumpulkan oleh panitia Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Padang Panjang, didukung Forum Pegiat Literasi Kota Padang Panjang, lalu kita ajukan ke Muri, dan alhamdulillah pada tahun 2018 itu pihak Muri langsung menyerahkan penghargaan Muri itu bersamaan dengan pencanangan Padang Panjang sebagai kota literasi. Gitu. Itu terjadi pada tahun 2018. Bagaimana selanjutnya kira-kira Pak? Nah, tentu saja kita berharap setelah Padang Panjang dicanangkan sebagai kota literasi, gerakannya harus semakin masif. Nah, sampai saat ini di masyarakat kita telah banyak bertumbuhan taman-taman bacaan masyarakat. Lebih kurang ada sekitar 30-an taman bacaan masyarakat dengan berbagai macam spesifikasi kegiatan-kegiatan mereka. Ada yang fokus menulis, ada yang mendongeng, ada yang mengembangkan skill, keterampilan seperti membuat batik, kuliner, dan lain sebagainya. Dan itu didukung oleh pemerintah kita yang saya kira luar biasa. Dalam hal ini terutama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang, ya termasuk saya kira sebenarnya Taman Bacaan Masyarakat itu di bawah binaan dari Dinas Pendidikan, begitu. Nah, di sekolah-sekolah kita, pasca pencanangan Padang Panjang sebagai kota literasi, gerakannya pun semakin masif. Karena seamatan saya, 3-4 tahun terakhir itu banyak sekali sekolah-sekolah yang telah memiliki karya-karya siswa dan guru. Ada guru yang menulis, ada siswa yang menulis, dan buku-buku mereka juga banyak. Di samping itu, sekolah-sekolah kita hampir sebagian besar sudah mempunyai majalah sekolah. Termasuk Hi-Fab SMP Negeri 5 Padang Panjang juga sudah punya majalah. Dan ya literasi digitalnya pun tumbuh. Ya, hari ini kita lihat Span5 TV, SMP 5 punya studio TV, kemudian SMP 4 punya radio edukasi, dan sekolah-sekolah lain punya spesifikasi gerakan literasi masing-masing, dan ini patut kita apresiasi, saya kira. Ini kami dapat juga informasi nih Pak Subhan, Pak Subhan sudah sampai ke beberapa negara seperti Malaysia dan Singapura. Gitu ya. Bagaimana pula perbedaan literasi negara tetangga kita dengan di Indonesia sendiri, Pak Subhan?
Saya kira gerakan literasi nasional yang ditelurkan oleh pemerintah kita melalui Kementerian Pendidikan, lalu gerakan literasi sekolah 5 tahun terakhir itu tidak lepas dari kondisi real minat membaca dan menulis literasi masyarakat kita kurang, terutama siswa. Yeah. Nah, di negara-negara lain tentu karena teknologi mereka sudah sangat maju, sangat tinggi, kita masih jauh tertinggal. Tapi bukan berarti kita kalah, tidak. Kita terus bertumbuhan, maka Kementerian Pendidikan melalui Permen Dikbud 23 tahun 2015 itu tentang penumbuhan budi pekerti luhur, dicanangkanlah gerakan literasi nasional yang nanti dari gerakan itu bisa diadopsi ke dalam kurikulum, lalu bisa menjadi pembiasaan di masyarakat di sekolah-sekolah, terutama pelajar. Nah, sejak gerakan literasi sekolah yang telah dicanangkan 5-6 tahun terakhir ini, ya saya mengamati kita mulai menapak ya, kita mulai maju, ya maju dalam arti gerakan itu ada, gerakan itu mulai tumbuh. Salah satu indikatornya ya hampir seluruh sekolah mulai meningkatkan minat mereka di bidang literasi, terutama 6 literasi dasar, 6 literasi dasar, literasi baca tulis, berhitung, sains, numerasi hingga literasi kewargaan itu. Ya, terima kasih Pak Subhan. Di sini kami juga ingin mengetahui itu sebenarnya Pak Subhan. Kadangkala antara wajah dengan nama, kadang-kadang ada kenal wajah tidak kenal itu nama. Sebenarnya kita juga perlu bertanya apa itu sebenarnya literasi. Ya, secara umum makna literasi sebenarnya kemampuan seseorang mengolah informasi. Mengolah informasi tentang yang paling dasar itu tentu kemampuan mereka membaca. Yang kedua menulis. Nah, sehingga dalam poin literasi 6 literasi dasar itu literasi baca tulis itu diposisikan pada poin pertama. Jadi kalau pelajar kita, guru kita sudah cukup mahir, mampu membaca dan menulis, saya kira literasinya sudah duduk. Itu poin pertama ya. Literasinya sudah duduk. Nah, tapi tentu saja nanti jangka panjangnya, ya jangka besarnya yang diharapkan bukan sekedar mampu membaca, bukan sekedar mampu menulis, tapi juga bisa menyelesaikan persoalan hidup mereka dari kemahiran berliterasi ini. Nah, karena kalau sudah mahir membaca, mahir menulis, mahir berhitung, nanti endingnya tentu mereka mampu menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan mereka. Dan itu saya kira adalah tujuan dari pendidikan. Nah, kenapa di masyarakat kita itu masih kita temui ada sekelompok masyarakat miskin misalnya. Nah, ini terjadi barangkali literasinya belum duduk, begitu. Kalau seandainya literasinya sudah duduk, mungkin saja mereka miskin, tapi ketika mereka diberikan bantuan, mereka akan menolak dengan halus, Bapak, Ibu, mohon maaf, saya memang miskin, tapi saya masih bekerja di pasar. Saya masih ngojek, saya masih jualan sayur, saya masih jualan ikan. Pokoknya rasanya, ya ada usaha gitu. Rasanya bantuan ini lebih cocok diserahkan kepada tetangga lain yang mereka lebih membutuhkan dari saya. Saya masih bekerja. Nah, kalau ada jawaban demikian dari masyarakat kita, berarti literasinya sudah duduk di situ. Nah, konsep literasi ini sebenarnya kalau dikaitkan dengan doktrin agama kita ya sudah selesai pada 14 abad lalu ketika Nabi mengatakan tangan di atas lebih mulia dari tangan di bawah. Nah, itu yang sebenarnya harus kita siarkan dan kita syiarkan kembali kepada masyarakat kita agar ya tidak ada lagi kemiskinan. Nah, bagaimana kemiskinan ini bisa selesai ya melalui pendidikan. Pendidikan di situ di dalamnya literasi. Kemudian kita lanjutkan Pak Subhan, kita masih tingkat SMP, sekolah menengah. Kira-kira batas-batas mana kita sebagai guru memberikan literasi kepada siswa itu Pak Subhan? Ya, kalau merujuk kepada Peraturan Menteri Pendidikan yang nomor 23 tahun 2015 itu tentang penumbuhan budi pekerti luhur, saya kira tepat sekali kalau pembiasaan membaca 15 menit itu
ditradisikan, dirutinkan. Jadi kapan diberikan itu ya 15 sebelum jam pelajaran dimulai. 15 15 menit itu kan aturannya ya. 15 menit sebelum jam pelajaran dimulai, anak-anak diharuskan membaca buku non teks pelajaran. Betul. Nah, atau non pelajaran. Kenapa non pelajaran? Karena selama sepekan mereka dari Senin sampai Sabtu mereka itu direcoki oleh banyak sekali bahan-bahan ajar. Dari matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, IPA dan lain sebagainya. Itu kalau tidak mampu memanajemen pikiran mereka, anak-anak bisa stres. Nah, lalu diusulkanlah agar anak-anak punya alternatif bacaan. Bacaan itu non pelajaran. Ya, mereka harus membaca puisi, membaca cerita pendek, membaca novel. Nah, karena dalam penumbuhan budi pekerti luhur itu, saya kira ada di antaranya pada pelajaran-pelajaran sastra. Jadi ada dalam pelajaran sastra, ada pelajaran, kalau dulu di masa kita ada pendidikan moral Pancasila, PMP ya. Sekarang PKN, Pak ya. PKN juga ada dalam pendidikan olahraga. Di situ ada, kalau dalam olahraga saya kira ada sportivitas. Kalau dalam sastra itu anak-anak membaca bagaimana karakter-karakter tokoh dalam cerita yang itu adalah cermin daripada kehidupan. Mereka melihat kehidupan dalam karya sastra. Jadi ketika mereka membaca novel, membaca cerpen, membaca puisi, itu pikiran mereka itu bisa ya sedikit rileks dari sepekan belajar teks-teks angka-angka yang menumpuk di pikiran mereka. Saya kira ini bagus sekali Pak Yon, bahwa anak-anak dibiasakan membaca 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Itu tentu bagaimana mengatur waktunya diserahkan kepada kebijakan masing-masing sekolah nanti, begitu. Bagaimana teknisnya nanti Pak Subhan bahwa anak ini membaca atau tidak? Tentu di sini ada penilaian tersendiri bagi kita bahwa ini sisanya sudah membaca nih, ini belum membaca nih. Bagaimana kira-kira? Nah, tentu harus ada buku indikator mereka gitu ya, yang akan memantau mereka membaca apa. Karena tidak semua buku non pelajaran itu, terutama buku-buku fiksi itu layak baca oleh anak. Itu yang perlu kita perhatikan. Jangan nanti mentang-mentang buku fiksi, novel, lantas itu harus dibaca semua, tidak juga. Karena ada konten-konten dari buku-buku tersebut yang perlu diwaspadai. Ada pornografi di situ, ada sekularisme, ada ya macam-macam kontennya. Artinya sekolah harus menyediakan tim yang kalau merujuk ke buku panduan GLS, Gerakan Literasi Sekolah, itu harus ada namanya TLS, Tenaga Literasi Sekolah. Nah, tim literasi sekolah inilah nanti yang akan menyeleksi buku-buku yang masuk, lalu buku-buku itu direkomendasikan untuk dibaca kepada si anak. Nah, jadi kalau bisa memang ada buku-buku bacaan wajib yang dibaca oleh anak, dan itu sudah selesai dibaca oleh tim literasi tadi. Diseleksi dulu. Diseleksi dulu. Kalau tidak diseleksi dulu ya nanti kita khawatir mereka membaca konten-konten yang tidak bermanfaat gitu, atau malah merusak pikiran mereka. Dan ini apalagi mereka masih pancaroba, pancaroba, dan itu saya kira sangat berbahaya dan akan berpengaruh kepada mental mereka. Nah, kemudian akses ke bahan bacaan itu memang harus disediakan penuh oleh pihak sekolah, terutama di perpustakaan sekolah, lalu di pojok-pojok kelas. Tidak hanya di pojok kelas, juga di seluruh sudut-sudut sekolah itu harus mudah ditemukan buku. Maka ada taman baca namanya, ada bahkan di bawah jenjang, di bawah tangga kalau bisa ada sudut baca begitu. Bahkan sampai ke toilet pun masih bisa ditemukan sumber-sumber bacaan. Jadi dimanapun anak-anak beraktivitas, mereka duduk berdiskusi di situ, mudah ditemui buku. Saya kira itu idealnya sebuah sekolah literasi, sekolah yang literat, begitu. Berarti literasi memang memberikan hal yang positif, sangat positif, anak, ya. Sangat positif. Dan di sini kami juga mengetahui nih Pak Subhan, apa yang menjadi motivasi Pak Subhan begitunya pegiat untuk literasi ini? Motivasi ini dilatar belakangi barangkali karena saya penulis, Pak ya. Penulis, saya sejak tahun 2000, ya pas tahun 2000 setelah saya merantau dari Aceh
ke Padang. Kebetulan ayah saya orang Aceh, ibu saya orang Minang. Saya gabungan Aceh Minang. Gabungan Aceh Minang. Saya merantau ke Padang, kuliah, lalu menjadi wartawan. Beberapa media, terakhir di koran harian Mimbar Minang dan harian Haluan. Lalu saya bekerja di rumah puisi Taufik Ismail di Aiange. Saya ajudannya Pak Taufik 2009-2013. Dan pun karena motivasi dari Dr. Taufik Ismail juga, karena beliau mengatakan generasi kita rabun membaca, pincang menulis. Rabun membaca artinya ya mereka tidak suka membaca, pincang menulis karyanya tidak ada gitu. Nah, karena karya tidak ada ya ini perlu dijadikan gerakan bersama. Nah, yang dicemaskan oleh Pak Taufik Ismail ketika itu karena pelajaran sastra di masa itu tidak dimasukkan ke dalam kurikulum. Nah, pelajaran sastra, menulis karya sastra itu tidak dimasukkan ke dalam kurikulum. Akhirnya dilakukanlah gerakan namanya MMAS, membaca, menulis dan apresiasi sastra oleh Rumah Puisi dan oleh majalah Sastra Horizon. Nah, saya banyak mendapat bahan-bahan, masukan, motivasi dari Pak Taufik Ismail, dan ketika saya resign dari Rumah Puisi, saya merasa ikut bertanggung jawab untuk meneruskan perjuangan beliau dan kawan-kawan sastrawan. Ya, saya harus terjun juga ke masyarakat dengan cara saya. Maka ketika saya resign dari Rumah Puisi, ya saya membangun sebuah komunitas nasional namanya Forum Aktif Menulis. Pusatnya di Pari, Kediri, Jawa Timur sampai hari ini pada tahun 2012. Itu alhamdulillah anggota kita ada sekitar 11 ribuan dari Sabang sampai Merauke. FAM Indonesia, Forum Aktif Menulis inilah yang bersama sastrawan-sastrawan lainnya kita menggaungkan dua hal itu saja, mengajak masyarakat membaca, mengajak masyarakat menulis. Tentu basisnya adalah di sekolah. Maka saya masuk sekolah, keluar sekolah, dan kita merekomendasikan sekolah-sekolah agar para guru-guru, siswa-siswa berkarya, menulis. Nah, memang dianggap sepele menulis, artinya sepele dalam tanda petik. Coba kita bayangkan kalau tidak ada buku-buku teks itu ditulis oleh penulis-penulis, guru mau mengajarkan apa? Kalau buku-buku teks itu tidak ditulis oleh penulis, siswa mau membaca apa? Artinya menulis itu penting. Artinya menulis itu wadah untuk melahirkan ilmu pengetahuan. Nah, itulah motivasi saya sehingga sampai saya domisili di Padang Panjang, lalu kita bersama kawan-kawan memprakarsai forum pegiat literasi, lalu kita tawarkan kepada pemerintah kota, didukung oleh Dinas Pendidikan, Dinas Perpustakaan, lalu kita gagas bersama-sama. Padang Panjang menjadi kota literasi pada tahun 2018. Lalu meraih MURI untuk gerakan menulis puisi. Dan ya kita harap gerakan ini terus gaungnya tumbuh dan besar bersama-sama, insya Allah. Itu terjadi pada masa sebelum COVID. Sebelum COVID, Pak. Iya, sudah. Sebelum COVID. Pelajar kita kurang untuk membaca dan menulis, gitu. Dan bagaimana pula nih Pak Subhan pada masa COVID ini? Sedangkan sebelum masa COVID sudah siswa kita sudah demikian. Apa kira-kira usaha yang terbaik itu Pak Subhan? Ya, pembelajaran di masa COVID ini memang saya kira dilema ya Pak ya. Karena anak-anak mereka secara fisik merindukan aktivitas belajar di sekolah. Orang tua mengeluhkan anak-anak mereka pelajarannya di rumah yang tidak terkontrol dan lain sebagainya. Nah, tapi saya kira ini juga salah satu tantangan yang harus kita carikan solusi bersama, bagaimana anak-anak tetap senang belajar walaupun di rumah. Nah, salah satu kiatnya ya saya kira bagaimana pembelajaran daring ini harus diselenggarakan dengan asik dan menyenangkan, begitu. Nah, ya asik dan menyenangkan ya tidak harus monoton pada pelajaran-pelajaran yang sudah umum saja, tapi bagaimana diselang-selingi oleh kegiatan-kegiatan kreatif. Misalnya anak-anak diajarkan juga agar mereka tetap menulis kreatif di rumah. Mereka bisa ditugaskan menulis puisi, menulis cerpen, menulis karya-karya lain, lalu bisa dibukukan. Sekurang-kurangnya kegiatan harian mereka. Kegiatan harian mereka juga bisa melalui di situ. Pengalaman mereka sehari-hari bisa dituangkan menjadi karya tulis. Nah, kemudian nanti oleh pihak sekolah dicarikan solusi untuk menerbitkan bukunya, lalu diluncurkan, dan itu bisa menjadi produk literasi sekolah. Bagus sekali. Dan bisa kita bawa ke SpenVeb TV, karya mereka bisa dibedah di sini, bisa dibicarakan di sini. Artinya setiap tahun ya mungkin ada 2-3 buku yang bisa diluncurkan oleh sekolah untuk mendukung gerakan literasi sekolahnya. Saya kira begitu.
Ya, kita juga dihubungkan dengan Span 5 TV tadi, yaitu Pak Subhan. Kita mempunyai sarana Span 5 TV. Bagaimana pula kira-kira model kita berikan kepada siswa sehingga siswa belajar seperti biasa rasanya dan juga mempunyai literasi. Kita juga media Span 5 TV. Bagaimana kira-kira mensinkronkan kegiatan tersebut? Ya, dengan adanya Span 5 TV ini saya kira luar biasa SMP Negeri 5 Padang Panjang, Pak Yon, bahwa ini adalah sebuah wadah, sebuah media yang bisa menjadi alat untuk menyalurkan kreativitas siswa. Nah, anak-anak di sini bisa belajar menjadi penyiar, anak-anak bisa menjadi penyair, bisa membaca puisi di sini, bisa membedah karyanya, atau mendongeng. Program-program TV lainnya bisa diadopsi juga ke Span 5 TV, sehingga dari studio ini akan melahirkan banyak tokoh, saya kira nanti. Akan bisa menjadi banyak tokoh karena memang kita memberikan wadahnya. Beda dengan sekolah-sekolah yang tidak punya wadah seperti ini. Mereka hanya berkeinginan tapi tidak punya wadah. Ini sudah ada. Nah, tinggal bagaimana Span 5 TV memperkuat program-programnya yang ya saya kira tidak hanya sekedar dialog seperti ini, tapi banyak hal lainnya. Salah satunya ya tadi seperti bedah buku misalnya, begitu. Beberapa guru sudah mulai berkarya, dicarikan jadwal khusus, nanti dicarikan pembedahnya. Misalnya mengundang beberapa penulis, kita bedah bukunya, kursinya 4, 1 penulis, 2 pembedah, lalu penyiar, moderator 1, kita bedahlah karya itu di sini. Lalu kita siarkan secara live, langsung bisa melalui Zoom juga, melalui YouTube dan lain sebagainya. Dan itu otomatis akan membranding sekolah kita. Sehingga pihak manapun akan melihat, wah keren, SMP 5 punya studio TV yang bisa melahirkan banyak program dari situ, gitu. Berarti masalah literasi bukanlah masalah kendala nampaknya, Pak Subhan, ya. Walaupun tanpa COVID maupun dalam COVID, kalau kita sudah berkeinginan untuk naikkan masalah literasi, juga mencoba siswa kita supaya berkreasi, tidak ada hal-hal melalui rintangan masalah ini, Pak Subhan, ya. Ya, bagaimana kira-kira kalau kita berikan literasi pada masa pandemi ini, Pak Subhan, berapa waktu kita berikan kepada anak sehingga anak itu ada literasi, gitu? Ya, literasi paling dasar saya kira ya kita mengarahkan kepada anak-anak agar mereka mau membaca dulu, Pak, ya. Membaca, maka saya kira pembiasaan 15 menit ini penting. Kalau bisa lebih itu lebih bagus. Ada beberapa sekolah seamatan saya bahkan 30 menit. Beberapa madrasah mereka 15 menit itu membaca buku. Memang bukunya terpandu, ya, ada buku yang direkomendasikan, dan 15 menit kemudian mereka membaca Al-Quran. Nah, artinya imtaknya itu seimbang. Ada bacaan umum, ada bacaan agama. Nah, kemudian tentu saja harus ada buku yang memantau aktivitas siswa membaca. Misalnya dalam minggu ini mereka membaca buku apa saja. Nah, kemudian nanti setelah pembiasaan ini baru berlanjut kepada bisa dievaluasi. Mungkin mereka bisa meresum, bisa meringkas hasil bacaan. Nah, misalnya mereka membaca sebuah novel, lalu novel itu diringkas ke dalam 1-2 halaman, lalu mereka membacakan kembali kepada teman-temannya, atau dijadikan sebagai antologi bisa juga. Dan seperti dilakukan oleh SMP 5 tahun kemarin ya saya kira, itu mereka lomba membaca novel. Membaca novel. Nah, saya kira itu salah satu tradisi yang bagus yang sudah 2 tahun 3 tahun terakhir dilakukan itu. Begitu, Pak. Dan juga kita bisa mempunyai lomba baca puisi, lomba baca puisi. Apakah dengan model daring? Bisa kita laksanakan, Pak Subhan, ya? Bisa. Juga kita datangkan siswa pada studio, nanti kita tayangkan, gitu, Pak Subhan, ya. Ya, terima kasih kepada Bapak Subhan yang telah hadir pada studio Span 5 TV. Mudah-mudahan kita berharap pandemi ini bisa cepat berlalu. Amin. Iya, dan kita bisa secara normal kembali dalam kegiatan, baik itu proses belajar mengajar maupun dalam kegiatan apapun. Kami dari Yon Henry sebagai host pada Span 5 TV, dan Span 5 TV mempunyai moto kreatif meraih prestasi, Pak Subhan. Dan kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.